Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan tugas utama Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia adalah memastikan kesiapan kekuatan negara di tengah kondisi damai. Prabowo Subianto mengatakan, masa damai justru merupakan masa persiapan untuk menghadapi konflik yang mungkin terjadi. Prabowo Subianto mengingatkan, mental kesiapan ini perlu mengakar di kalangan TNI. Sebagai garis pertahanan terdepan negara, TNI merupakan unsur terpenting dalam menjaga keamanan di Indonesia. Untuk itu, Prabowo Subianto berupaya memperkuat TNI melalui transformasi alutsista yang canggih dan modern, salah satunya membentuk program refurbishment 41 kapal perang untuk meningkatkan kemampuan operasional dan memperpanjang usia pakai. Program tersebut nantinya akan mencakup jenis Fast Patrol Boat atau FPB-57 Class, Corvette Parchim Class, Corvette Fatahillah Class, kapal cepat rudal atau KCR Class, Corvette Sigma Class, dan Corvette Bung Tomo Class. Dengan situasi dunia yang lebih sensitif seperti saat ini, rentan akan konflik hingga berujung perang, Indonesia sudah seharusnya bersiap menghadapi apapun bentuk ancaman yang akan terjadi, salah satunya dengan membenahi sistem pertahanan dan mempersiapkan sumber daya untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan buruk yang akan datang. Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, karena hal itu bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Indonesia. Sikap Indonesia yang selalu berusaha menjadi penengah di antara negara-negara yang berkonflik bisa menghasilkan dampak buruk hingga berujung terpengaruh kepada salah satu pihak. Sementara itu, pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah kebijakan baru. Kebijakan baru yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Hal ini membicarakan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Peraturan juga sudah berlaku pada hari yang sama setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 menjelaskan tentang aturan mobilisasi warga negara dalam keadaan darurat militer. Ini berarti mau tidak mau, masyarakat harus siap diminta untuk ikut berperang jika suatu saat negara membutuhkan. Berikut ini adalah bunyi dari Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi. Mobilisasi sendiri merupakan tindakan pengarahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan, serta dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara. Semua itu bisa digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa sembarangan. Dalam melakukan mobilisasi massa, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah DPR menyetujui, barulah Presiden mengumumkan pernyataan mobilisasi secara terbuka pada masyarakat umum. Saat diminta melakukan hal ini, maka masyarakat sudah harus siap berperang untuk melindungi kepentingan negara apabila darurat militer sudah dinyatakan Panglima tertinggi.